Selamat datang di kelas logika pemrograman. Pada perkuliahan kita hari ini, kita akan belajar tentang notasi penulisan algoritma. Dalam hal ini, saya akan lebih fokuskan ke flowchart, karena dari nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan banyak menggunakan flowchart. Oke, jadi apa itu notasi algoritma? Notasi algoritma itu adalah pertama kita bahas dulu algoritma. Algoritma itu kan pada pertemuan sebelumnya kita udah pelajari kalau algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi gimana caranya kita mau menjelaskan langkah-langkah itu? Ya kita harus menggunakan notasi algoritma. Jadi notasi itu istilahnya ya penjelasan dari algoritma kita. Kita mau jelaskannya gimana? Jadi ada suatu masalah, masalah itu kita kan tahu cara penyelesaian masalahnya. Jadi langkah-langkahnya itu gimana? Ya kita deskripsikan dengan notasi. Jadi di notasi algoritma itu ada 3 buah cara sebenarnya. Ada pakai gunakan kalimat deskriptif, bisa gunakan pseudocode, dan juga bisa gunakan flowchart. Kita bahas yang pertama dulu, kalimat deskriptif. Jadi pada kalimat deskriptif itu kita jelaskannya dibagi jadi 3. Ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsinya. Dari judul, ini judul itu berarti judul dari masalahnya. Misalnya di contoh ini, kita mau cari sebuah algoritma buat menghitung luas lingkaran. Ya berarti judulnya algoritma luas lingkaran. Yang kedua, deklarasi. Deklarasi ini adalah apa yang kita butuhkan buat menyelesaikan suatu masalah. Contoh, misalnya, kita mau menghitung suatu luas lingkaran, itu kita memerlukan jari-jari. Jadi kalau tidak ada jari-jari, ya kita tidak bisa menghitung luas lingkaran. Kedua, kita perlu luas. Luas itu maksudnya berarti kita perlu menampung suatu angka hitungan dari jari-jari, ditampung ke dalam suatu tempat yang namanya itu luas. Dan juga untuk menghitung luas, ya kita perlu namanya pi. Oke. Terus yang ketiga itu ada deklarasi. Untuk deklarasi, ya berarti deklarasi. Untuk deskripsi itu adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah untuk menghitung luas lingkaran itu pertama kita harus baca dulu jari-jari. Baca itu maksudnya dalam hal ini berarti kita harus inputkan dulu jari-jari. Kita harus masukkan dulu nilai jari-jari. Kalau jari-jari udah kita dapatkan, ya otomatis kita tinggal hitung. Karena pi kan pasti nilainya 3,14. Berarti kita tinggal hitung luas. Berarti 3,14 dikali jari-jari kali jari-jari. Setelah kita hitung, ya harus saja kita keluarkan nilainya supaya bisa dilihat. Kalau cuma hitung doang tak bisa dilihat, ya percuma. Makanya kita tampilkan luasnya ke layar. Setelah itu selesai. Itu untuk yang kalimat deskriptif. Untuk yang kedua, pseudocode. Pseudocode itu hampir mirip sama kalimat deskriptif. Dia juga dibagi jadi 3, ada judul, deklarasi, sama deskripsi. Bedanya itu kalau di pseudocode itu lebih ke mengarah ke coding. Jadi sama, kalau judul berarti judulnya itu sama dengan kalimat. Deklarasi juga sebenarnya sama aja, cuma bedanya deklarasi berarti nama-nama dari deklarasinya itu ya, nama misalnya kalau teman-teman lihat di jari kan saya tidak bisa tampilkan tangan saya di sini ya, jadi teman-teman lihat-lihat aja di jari itu. Di jari itu ada nama jari 2. Jari 2 berarti nanti namanya itu adalah identifier. Itu adalah nama dari suatu variabel. Di sebelahnya itu ada real. Real itu tipe data. Itu nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya lebih jelaskan lebih detail.
Jadi ini teman-teman cuma lihat doang. Terus ada luas. Luas berarti namanya adalah luas. Terus IP datanya ada real. Kalau pi kenapa angka langsung? Karena pi itu adalah konstanta. Nanti juga kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terus ada ketiga itu deskripsi. Berbeda dengan kalimat, berarti deskripsi ini lebih ke code-nya. Jadi misalnya pertama read berarti tadi ya, inputkan atau baca jari-jari, berarti kita harus inputkan jari-jari dulu baru hitung luasnya sama aja, luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Terus ketiga write luas, write berarti kita outputkan ke luas. Oke, itu untuk pseudocode. Selanjutnya yang terakhir yang berbeda sendiri, itu namanya flowchart. Flowchart sesuai dengan namanya itu berarti diagram alir. Kita akan jelaskan dari awal sampai akhir prosesnya itu gimana. Jadi kalau teman-teman lihat itu, kalau kita dari kasus yang hitung luas lingkaran, berarti ya flowchartnya adalah seperti ini. Ada start, berarti kotak itu yang tadi kan, kalau di kalimat sama di pseudocode itu pertama adalah dekorasi ya, ini ada dekorasinya. Terus ada input. Nah, berarti input ini adalah bagian dari namanya read, masukkan input. Jadi kita input jari-jarinya. Terus ada luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari 2 kali jari 2. Ini ada proses ya, sama seperti kalimat tadi atau sama seperti pseudocode, itu di bagian prosesnya, jadi perhitungannya. Terus print luas, print berarti outputnya, kita cetak luas, dan diakhiri dengan n. Jadi setiap buah simbol-simbol ini fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada berbentuk sejenis apa itu ya, kayak tabung atau apa yang start, terus ada kotak, ada jajar-genjang, itu ada fungsinya masing-masing. Jadi tidak boleh digambarkan dengan sembarangan. Jadi seperti ini simbolnya. Jadi pertama itu terminator itu fungsinya cuma dua, untuk start sama untuk end. Terus ada juga kedua itu ada flow line, ada garis ya, garis berarti simbol aliran atau penghubung. Terus ada proses, perhitungan pengolahan ya, kotak yang seperti jajak kenjang itu adalah input output. Terus berbentuk layang itu decision itu berarti untuk pemilihan, nanti kita akan pelajari waktu masuk ke pemilihan. Terus ada preparation, itu inisiatif pemberian nilai awal, itu juga akan kita pelajari untuk perulangan. Jadi yang decision itu untuk percabangan, preparation itu untuk perulangan. Apa itu percabangan, apa itu perulangan, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Terus ada pre-define proses, itu istilahnya subprogram. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada membuat program di dalam proses, atau misalnya ada kayak menggunakan function atau prosedur, itu nanti kita akan gunakan ini. Terus ada bulat itu ada one page connection, berarti misalnya ada dua buah flowchart yang teman-teman bikin, penghubungnya adalah ini bulat. Terus kalau ada dua penghubung flowchart yang berbeda halaman, jadi misalnya flowchart kita panjang nih, dan satu halaman itu tidak akan cukup kita gambarkan ya, kita gunakan off-page connection buat menghubungkan flowchart. Oke, demikian pertemuan kita. Terima kasih.